Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau membaca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sama-sama bilang sama saya ada untuk melayani Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya ada untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipanggil, dipilih Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah, karena perbuatan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu hidup kita dituntun, kita perlu hidup kita diarahkan setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus ajar kepada kita, firman-Ku yang membersihkan hidupmu. Jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita dibersihkan, hidup kita dimurnikan, hidup kita dituntun dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-26. Saya sudah bagikan kemarin beberapa hari yang lalu Keluaran pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir dalam rangkaian pembacaan renungan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bagi setiap umat Tuhan yang ketinggalan pembahasan renungan setiap harinya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan khotbahnya, renungannya, sehingga setiap hari kita tetap terus dituntun, setiap hari kita tetap terus mengerti akan kebenaran yang Yesus katakan, kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Ya, nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 37. Ini tentang tuntunan Tuhan, arahan Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan, di mana Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kemah itu. Betul, Tuhan tidak bisa ditempatkan di satu tempat karena Tuhan Maha Hadir. Tapi kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa aku tidak meninggalkan engkau. Dan itu terbukti dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam satu tantangan demi tantangan, satu perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama Keluaran pasal 26 ini ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain gemisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya, detail ya. Dari pertama Tuhan arahkan Musa untuk membangun kemah suci, membangun perkakas-perkakas yang ada di dalamnya. Semua detail ukuran-ukurannya Tuhan kasih. Ayat 3, 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan 5 lain juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok haruslah kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tetap tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas yang menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan sehingga menjadi satu. Juga ayat 7, haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda haruslah kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok yang rangkapannya pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjunta yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai
ke sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana. Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai dari sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan haruslah ada 2 pasak yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk di sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. Dua papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu ini, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu haruslah merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penega 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan dari kemah suci merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai, perhatikan, sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Musa dapatkan gambaran itu dari Tuhan secara langsung. Berarti Tuhan yang menginisiasikan untuk mendirikan kemah suci yang ditaruh di hati Musa, yang diarahkan kepada Musa untuk dibuat dengan segala persiapannya. Ayat 31, kita habiskan dulu sampai 37. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada bagian penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah. Lihat, tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu harus kau letak di atas tabut hukum di tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu harus kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk kemah itu dari kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dipintal benangnya, tenunan dan berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salut dengan emas, dengan ada kaitan dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai ayat 37. Ada banyak dari kita ketika kita membaca Keluaran pasal 26 enggan untuk membacanya. Kenapa? Karena dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir itu bicara petunjuk, arahan, tuntunan Tuhan secara langsung kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Tapi tahukah saudara, ada satu pembelajaran yang dahsyat yang kita terima tatkala kita merenungkan tentang pendirian kemah suci ini. Tuhan yang menyuruh secara langsung untuk Musa mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan atau tabernakel di padang gurun. Dan ini adalah tempat pertemuan pertama yang dibangun bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membagikan renungan tentang tabut perjanjian. Bagaimana ketika
Musa disuruh Tuhan untuk membangun tabut perjanjian atau membuat tabut perjanjian. Terus setelah tabut perjanjian ada meja roti sajian, ya kan? Setelah itu ada kandil atau kakidian atau menorah, saudaraku. Dan semua perkakas-perkakas ini ditempatkan. Jadi di dalam kemah suci itu, dalam kemah pertemuan itu, di dalamnya itu ada tabut perjanjian, ya kan? Ditempatkan tabut perjanjian, ditempatkan di tempat ruang Maha Kudus atau kemah Maha Kudus. Tetapi meja roti sajian bersama dengan kandil atau kakidian itu ditempatkan di ruang kudus. Nah, apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari dari peristiwa di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan ini atau tabernakel ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemah suci adalah tempat pertama yang dibangun oleh orang Israel dalam tuntunan Tuhan agar apa? Agar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Inilah yang menjadi kerinduan terbesar Tuhan, agar Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Setelah kemah suci itu dibuat, maka selanjutnya di zaman Raja Salomo maka ada bait suci yang notabene adalah permanen. Karena kalau kemah suci atau tabernakel itu dibuat bisa diangkat-angkat gitu, atau bisa dibongkar. Sehingga karena mereka hidup secara nomaden, hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan. Ketika mereka disuruh Tuhan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka mereka harus mengangkat semua tenda atau kemah suci itu dan mendirikannya lagi di tempat yang lain, di tempat di mana Tuhan akan menyuruh mereka. Tetapi bait suci yang didirikan Salomo, sudah dikasih dalam Tuhan, bersifat permanen. Dan tempat-tempatnya hampir-hampir serupa dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, seperti Musa mendirikan kemah suci. Dan bait suci yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, didirikan oleh Herodes, saudara dikasih dalam Tuhan, di zaman Herodes. Nah, apa yang kita pelajari dari mulai kemah suci atau kemah pertemuan atau tabernakel terus dibuat yang tidak bisa dipindah-pindahkan atau yang tetap pada zaman Salomo dan pada zaman Herodes. Tahukah saudara, di zaman sekarang siapa bait suci itu? Siapa saudara? Coba kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, saudara dan saya adalah bait sucinya Allah. Oh, haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16. Coba saudara lihat. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bait sucinya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bait sucinya Tuhan. Saudara dijadikan bait sucinya Allah, tempat di mana Allah mau berfellowship, berjumpa, berintim dengan saudara dan saya. Bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan, saudara. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan Yesus datang melayakkan setiap kita, sehingga kita dijadikannya bait kudusnya, bait Allahnya, tempat kediaman Allah, di mana Roh Allah diam dan tinggal dalam kita, sehingga persekutuan kita dengan Allah bisa ada di mana-mana. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, kita adalah bait sucinya Tuhan. Dan bicara bait suci, mulai dari kemah suci sampai bait suci, saudara dikasih dalam tujuannya sederhana. Kehadiran Allah. Itu tujuannya. Perjumpaan antara manusia pencipta dengan pencipta, antara orang pribadi yang diciptakan dengan penciptanya, itu terjadi di kemah suci, terjadi di bait suci. Dan hidup kita adalah bait sucinya Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, menghampirinya. Karena kita adalah tempatnya, kediamannya, di mana kita berfellowship sebagai anak datang kepada Bapa.
Akhirnya kita belajar dari peristiwa ini. Karena kita adalah bait sucinya Tuhan. Maka yang pertama, jaga tubuhmu. Hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Berhati-hatilah tubuhmu. Ingat, Paulus katakan begini, hidup yang kumiliki bukan milik aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal dalam aku. Betul saudara punya tubuh saudara, tapi tahukah saudara bahwa tubuh saudara telah ditebus? Tubuh setiap kita bukan lagi milik kepunyaan kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu jagalah hidup kita. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo layani Tuhan. Melayani Tuhan tidak terbatas hanya di gereja. Saudara bisa melayani Tuhan dalam rumah tangga saudara. Saudara bisa melayani Tuhan di tempat pekerjaan saudara. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, layani Tuhan. Kenapa? Karena engkau sedang membawa bait sucinya Tuhan dan itu adalah tubuhmu. Makanya Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sama-sama bilang sama saya pelayan Tuhan. Dimanapun saudara berada, ketik di kolom komentar, saya pelayan Tuhan. Mungkin saudara bukan pelayan di gereja, tetapi saudara tetap pelayan Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan dalam rumah tanggamu sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, tunduk terhadap suamimu, mengasihi anak-anakmu, engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sebagai seorang suami tidak kasar terhadap istrimu, mengasihi istrimu, menghargai istrimu, engkau sedang melayani Tuhan dalam rumah tanggamu. Engkau berusaha berbisnis secara jujur, engkau sedang melayani Tuhan di tempat usaha, di tempat bisnismu. Layani Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Sama-sama taruh tangan kanan kita sekali lagi di dada. Sama-sama bilang sama saya pelayan Tuhan. Amin. Jadi karena tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, tubuh kita adalah tempat kediamannya Tuhan, maka layani Tuhan dengan tubuh. Dimanapun saudara berada, layani Tuhan dengan tubuh. Jangan sampai tubuhmu engkau pakai untuk melayani dosa. Tubuh kita sudah ditebus saudara. Tubuh kita sudah dibeli. Kita bukan milik kita lagi, kita miliknya Tuhan Yesus. Jangan pada saat ada masalah saja engkau berkata, Tuhan ini milik tubuh ini, hidup ini milik Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Ada masalah kita bilang tubuh ini milik Tuhan, hidup ini milik Tuhan. Giliran gak ada masalah, giliran masalahnya cuma seberapa, lalu kita melayani tubuh kita dengan melakukan dosa. Kita gak bisa begitu dong. Kita gak bisa, Alkitab katakan kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, jadi yang pertama karena tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, tempat di mana Roh Allah berdiam, maka yang pertama layani Tuhan dengan tubuhmu. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Ini yang harus kita ingat. Setiap kali kita bangun pagi, ingat, Tuhan apa yang bisa saya buat untuk mempermuliakan nama Tuhan? Pakai hidupmu. Dan ini yang selalu saya bilang, dengan sosial mediamu engkau muliakan Tuhan. Karena hampir setiap kita memiliki sosial media, memiliki handphone, memiliki gadget. Pakai. Jangan cuma buat kepoin urusan orang, jangan cuma buat ngegosipin orang di sosial mediamu, jangan cuma buat nyebarkan berita-berita hoax. Tapi pakai sosial media kita untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, melalui pekerjaanmu, melalui bisnismu, melalui keseharianmu. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Itu adalah keharusan. Kenapa saya bilang keharusan? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan Yesus. Yang kedua, karena bait kudus Tuhan ada dalam hidup kita, maka belajar untuk tinggal dalam kekudusan. Saudara, kekudusan adalah hal yang mutlak dalam hidup setiap orang percaya. Gak bisa ditolerir. Sebab Allah adalah kudus. Barang siapa tidak berjalan dalam kekudusan, dia tidak bisa menghampirinya Allah. Gak bisa. Itu sebabnya kita dilayakkan oleh darah Kristus untuk kita dikuduskan. Nah sekarang bagian kita, berjalanlah terus dan tinggallah dalam kekudusannya Tuhan. Kita dikuduskan.
melalui pengorbanan Kristus. Karena begini saudara, setiap hari kita diperhadapkan untuk kehilangan kekudusan. Kita diperhadapkan, namun setiap kita memiliki keputusan. Apakah saya tetap mau tinggal dalam kekudusan Tuhan, atau saya mau beranjak keluar dari kekudusan Tuhan. Itu keputusan saudara dan saya. Tuhan kasih free will itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu sebabnya yang kedua, karena tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Maka yang pertama, melayanilah Tuhan dengan tubuhmu. Yang kedua, tinggallah di dalam kekudusannya Tuhan. Berjalan dalam kekudusan Tuhan. Alkitab katakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Gak ada yang bisa. Karena itu Kristus perlu mati buat saudara dan saya. Dia yang melayakkan kita, dia yang menguduskan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan, maka perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Ingat, di tempat kemah suci, di sanalah bangsa Israel datang menjumpai Tuhan. Di bait suci, di sanalah bangsa Israel datang menghampiri Tuhan. Dan sekarang bait suci ini kau bawa-bawa. Setiap hari kau bawa tidur, kau bawa makan, kau bawa berolahraga, kau bawa bekerja. Setiap hari bait suci bersama-sama dengan. Maksudnya apa? Tuhan pengen berfellowship setiap saat dalam kehidupan kita. Bukan pada saat kita hanya berdoa, pada saat kita memuji Tuhan. No, setiap hari, setiap saat, karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Bukankah itu yang terjadi di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Ketika Tuhan mau berfellowship dengan mereka, mereka bersembunyi, mereka takut karena mereka telah berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan perlu mencari mereka, Tuhan perlu menyelamatkan mereka. Oleh karena kasih Allah dalam hidup saudara dan saya, itu sebabnya dia mau tinggal dalam hidup kita. Itu sebabnya dia perlu melayakkan kita terlebih dahulu. Itu sebabnya masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah cara Tuhan agar kita tetap terus datang sama Tuhan, terkoneksi, terhubung. Tiga hal ini saya bagikan buat setiap kita. Tatkala kita mempelajari Keluaran pasal 26, bagaimana Tuhan secara langsung menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci. Kenapa Tuhan mendirikan kemah suci? Bukankah Musa bisa datang langsung ke Gunung Sinai menghampiri Tuhan? Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya. Makanya Immanuel, Allah beserta kita, itu membuktikan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan pada saat ini, Roh Kudus yang ada dan diam dalam hidup saudara dan saya, itu membuktikan bahwa saudara dan saya, kita adalah bait kudusnya Allah. Karena itu, layani Tuhan dengan tubuhmu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan tubuhmu. Jangan layani dosa lagi yang berkecamuk dalam dagingmu. Mulai hari ini, stop. Lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat, tubuhmu milik Tuhan. Apa yang kau lakukan, Tuhan lihat loh. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lihat, Tuhan lihat. Karena Tuhan ada dalam hidupmu. Karena tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar. Yang pertama, kita melayani Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua, kita mesti ingat, hiduplah dalam kekudusan. Berjalan dalam kekudusan. Karena ketika Kristus berkorban buat kita, kita dilayakkan, kita dikuduskan. Sekarang biarlah kita tetap tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah berfellowship dengan Tuhan. Karena itulah tujuan kemah suci diadakan. Untuk mempersembahkan korban, untuk mengalami umat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemah suci itu, bait suci itu, sekarang ada di dalam tubuh saudara dan saya. Tubuh ini adalah bait kudus Tuhan, yang kau bawa kemana-mana. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, kita bisa berfellowship. Kita bisa mengagungkan Tuhan, kita bisa berterima kasih, kita bisa naikkan syukur kita bisa naikkan korban kita setiap hari saudara. Tidak terbatas oleh waktu-waktu tertentu, no. Setiap saat. Karena itu kerinduan Tuhan, berfellowshiplah dengan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan setiap kita, agar kita menyadari
bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Tuhan. Karena itu Dia buat tubuh kita menjadi bait kudusnya, tempat kediamannya, agar kita sebagai anak-anaknya bisa datang kepadanya kapanpun, dimanapun, untuk berfellowship dengannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat anugerahmu ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika Engkau suruh hamba-Mu Musa untuk mendirikan kemah suci, maka saat itu kami melihat sungguh kerinduan Allah adalah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang tidak pernah mati. Engkaulah Allah yang penuh dengan belas yang mengasihi kami. Engkau Allah yang melayakkan kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kami harus melayani Tuhan dengan tubuh kami. Karena tubuh kami adalah tempat di mana bait kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biarlah mulai hari ini kami sudah mengerti kebenaran. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami senantiasa berjalan dalam kekudusan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan kekudusan itu kami dapat dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami dilayakkan, kami ditahirkan, dan kami dikuduskan. Dan hari ini kami belajar dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kami yang menjadikan tubuh kami sebagai bait sucinya Tuhan, bait Allah. Maka kami diingatkan untuk selalu berfellowship dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat setiap saat Engkau ada dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu cuek, kami terlalu acuh. Tatkala ada dorongan, ada gerakan di hati kami untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, kami acuh, kami cuek. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami tahu tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, sehingga Engkau berdiam dalam hati dan hidup kami. Hati dan hidup kami dalam tuntunan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pergumulan doa dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung. Ataupun mereka yang menitipkan pokok-pokok doa mereka untuk satukan hati kami berdoa bersama-sama. Oh, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan, kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari, Tuhan yang membentengi, sehingga suami dan istri terus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dalam takut akan Tuhan. Sehingga suami istri ini menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan dalam kerajaan Allah. Hamba berdoa, kalau ada di antara hari-hari ini mereka berdoa sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, oleh karena suami mereka telah pergi meninggalkan mereka, oleh karena istri mereka telah pergi meninggalkan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menjamah setiap pasangan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong pulihkan rumah tangga mereka dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan. Oh, kami percaya bait kudus Tuhan, tubuh ini adalah milik Tuhan. Dan kami percaya kalau tubuh ini milik Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati dengan kesembuhan dari segala sakit penyakit. Itu sebabnya hamba berdoa buat mereka yang sakit hari ini.
Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami berdoa menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh kami milik Tuhan Yesus dan sudah ditebus. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami sembuh oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis mereka, ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Hari ini adalah hari ketiga di bulan Maret. Kami percaya sepanjang bulan Maret ini Tuhan pelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima dengan iman dan imani yang terjadi dalam hidupmu. Sepanjang bulan Maret ini engkau dipelihara dengan cara-cara Tuhan Yesus yang ajaib. Makan minummu diberkati Tuhan. Hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa biarlah Tuhan memulihkan setiap perekonomian anak-anak Tuhan. Sehingga ekonomi mereka bangkit. Mereka mengalami suatu hal yang dahsyat dalam ekonomi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini yang mencari pekerjaan, berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kami satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam tahun berjalan ini mereka melihat anugerah, mereka melihat mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan pekerjaan yang layak yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka. Hamba juga berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa mengucapkan berkat masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka dijaga, dipagari Tuhan, dijauhkan daripada setiap pergaulan yang buruk. Melainkan mereka boleh menjadi saksimu, mereka boleh menjadi teladanmu, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah pergaulan mereka. Sehingga orang-orang muda yang memiliki kesetiaan mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka sungguh tergenapi firman-Mu. Masa depan mereka, hari depan mereka penuh dengan keberkatan Tuhan. Hari depan yang penuh harapan terjadi dalam hidup mereka. Kalau juga ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka agar mengalami terobosan, agar anak-anak mereka mengalami pemulihan terjadi bagi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Oh, hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi mereka, sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Mereka diberkati dalam pernikahan yang kudus kelak, dalam hidup takut akan Tuhan. Bahkan kelak rumah tangga dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tuntun mereka sehingga pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan menghargai dan mengasihi hidup anak-anak Tuhan, mereka temukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam orang-orang muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang terus berdoa buat keluarga mereka terjadi rekonsiliasi, hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan ponakan, suami dengan istri, hamba berdoa terjadi rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, mendamaikan orang-orang yang ada sekeliling kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang datang menjadi pendamai bagi kami. Itu sebabnya turun kasih karunia Tuhan buat setiap orang yang kami doakan. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada suami istri yang hari-hari ini berdoa memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangganya, jika itu adalah doamu saudara, engkau seorang istri, engkau seorang suami, atau engkau sedang berdua bersama-sama, gandengan tangan dan taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa
memiliki pokok doa untuk memiliki keturunan. Oh Tuhan Yesus, daripadamu-lah kehidupan itu. Itu sebabnya kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang menganugerahkan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi. Dibukakan kandungan-kandungan istri-istri yang ada. Diberkati kesehatan reproduksi suami dan istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang kami doakan dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Kristus atau sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami doa biarlah mereka kembali di jamah Tuhan. Lawatan-Mu ada bagi mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi ini belum mengalami kasih Tuhan, belum mengenal Kristus, hamba doa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota kami. Biarlah kota kami aman, kota kami dipenuhi dengan kedamaian. Kami berdoa buat kota kami karena kami tahu kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa biarlah kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat kota di mana kami tinggal, kota di mana anak-anak Tuhan tinggal, diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin kota yang ada. Bahkan kami berdoa secara khusus kalau ada di kota-kota kami, kalau ada di kota-kota di bangsa ini yang dimana ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami satukan hati kami. Kami doa bagi mereka dalam nama Yesus. Memohon pengampunan bagi mereka. Memohon kasih karunia Allah bagi mereka. Memohon agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami kasih Allah. Dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Kota-kota di mana kami tinggal aman. Kami dapat beribadah dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bangsa kami Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami doa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia ekonominya maju, ekonominya bertumbuh. Indonesia ekonominya kuat. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dijauhkan daripada setiap permainan praktek kuasa kegelapan, praktek dukun. Kami patahkan atas bangsa kami. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas pemimpin-pemimpin kami. Sehingga biarlah pemimpin-pemimpin kami hanya mencari Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami doa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, beserta jajaran mereka dalam menjaga stabilitas keamanan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan, diberi roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan Yesus tolong juga bangsa kami dalam mengadakan pemilihan umum di tahun 2024 nanti. Biarlah Tuhan memberkati rencana ini. Sehingga keadaan aman, keadaan kondusif. Oh kami berdoa setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas, politik-politik mementingkan diri sendiri, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia dibawa Tuhan masuk dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan nyatakan. Sehingga ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus atas bangsa kami. Berkati juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Tuhan juga memberkati bangsa yang dimana mereka tinggal. Tuhan juga memberkati kota di mana mereka tinggal. Diberkatilah hidup mereka di luar-luar negeri, di luar-luar pulau. Diberkatilah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama kami mencari Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hidup kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucapkan berkat. Sepanjang hari ini kami hidup melayani Tuhan dengan tubuh kami. Sepanjang hari ini kami hidup terpelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan sepanjang hidup ini kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai dan kita siap melakukan firman Tuhan. Pastikan setiap kita menjadi
hamba-hamba Tuhan yang menyadari tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Tempat di mana kita melayani Tuhan, tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan, tempat di mana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Kita kembali ketemu hari Senin. Ya, kita kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online, saudaraku, melalui platform TikTok, melalui platform Instagram, melalui platform Facebook, dan melalui platform Zoom. Pastikan setiap kita terus hidup memuliakan Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.